Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, khususnya para mahasantri putra dan putri Mahat Al-Ilmi di Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan kita telah masuk dalam awal-awal kumpulan dalil-dalil dari al-hadis tentang penetapan nama ataupun sifat Allah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah melewati muqaddimah, dan juga demikian dari muqaddimah itu kita telah mengetahui bahwa yang satu-satunya yang menjadi dasar penetapan nama maupun sifat Allah dari hadis-hadis adalah hadis yang sahih. Demikianlah untuk seluruh ajaran agama Islam ini. Maka kalau itu dasar atau dalil diambil dari hadis, maka harus hadis yang sahih. Maksudnya hadis yang sah untuk berdalil, bukan hadis yang dhaif, apalagi palsu. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, setelah kita melewati muqaddimah, kita juga melewati bab yang atau dalil atau pembahasan yang pertama, bab yang pertama yaitu apa? Tsubutun nuzul ilahi ila samai dunya ala ma yaliqu bi jalalillah, yaitu tentang penetapan turunnya Allah ke langit dunia sesuai dengan keagungan Allah taala. Dan itu sudah kita lalui, alhamdulillah, mempelajari hadis muttafaqun alaih. Nah, pada kesempatan kali ini pelajaran kita sore hari ini insyaallah taala kita mulai dari itsbatu anna Allah yafrahu wa yadhak. Penetapan bahwa Allah itu bergembira dan tertawa. Jadi sifat nama sifat pada kajian kita pada hari ini adalah al-farahu. Al-farahu yaitu gembira. Al-farahu dengan ra berfathah yaitu bergembira. Dan sifat yang kedua adalah ad-dhahiku. Ad-dhahiku dengan ha berkasrah. Ad-dhahiku dengan ha berkasrah. Yaitu tertawa. Inilah dua sifat Allah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Al-farahu, silakan dilihat di share screen. Afwan Ustaz, belum muncul. Al-farahu
dan al-dhahiku. Gembira dan tertawa. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah kita dahului memahami tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah masalah ini, tentang dua sifat ini. Dan sebetulnya ada satu sifat lagi yang pembahasannya ada sisi kesamaannya, yang pembahasannya ada sisi kesamaannya, dan letak hadisnya pun dalam kitab ini setelah bab ini langsung, yaitu yang bab yang ketiga. Ini isbatu anna Allah ya'jabu wa yadhaku. Penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala kagum dan penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa. Sehingga langsung saja kita jadikan satu, yaitu al-farhu wad-dhahiku, dan satu lagi yaitu al-ajab. Al-ajab. Ini gembira, ini tertawa, dan ini kagum. Ataupun heran. Kagum ataupun heran, ada dua terjemahan, dan dua-duanya sah, tergantung konteksnya. Baik, mari kita pelajari hadis yang pertama. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lillahi saya ulangi. Dan firman Allah Subhanahu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu, bukan li tapi la, lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi min ahadikum birahilatihi. Lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi min ahadikum birahilatihi. Al-hadis, yaitu muttafaqun alaih. La pada lallahu itu lam lamul ibtida. Lam ini lam permulaan. La ditambah Allahu menjadi lallahu.
Karena lam ibtida ya tidak usah terjemahkan langsung pada Allahu. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian ketika mendapatkan kembali kendaraannya yang hilang. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian ketika mendapatkan kembali kendaraannya yang hilang. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana hadis yang sesudahnya juga sama-sama muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sesudahnya adalah yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa kepada dua orang, salah satu di antara mereka membunuh yang lainnya dan keduanya masuk surga. Dan keduanya masuk surga. Para santri rahimani wa rahimakumullah dan para pemirsa, dari dua hadis ini terdapat penetapan bahwa Allah gembira dan Allah tertawa. Agar tidak salah keyakinan, maka mari kita perhatikan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang ketiga sifat ini, yaitu gembira, tertawa, dan kagum ataupun heran. Agar kita tidak salah paham, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah mengintisarikan dari dalil-dalilnya sehingga menyatakan keyakinan bahwa mereka meyakini ketiga sifat Allah ini adalah sifat Allah yang sesungguhnya, sesuai dengan keagungannya. Jadi gembira, gembira yang sesungguhnya, tertawa, tertawa yang sesungguhnya, heran atau kagum yang sesungguhnya pula, namun sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan tertawanya makhluk, gembiranya makhluk, kagum atau herannya makhluk. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini apa yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, tanpa mentakwil, tanpa mentaktil, tanpa mentamtil, tanpa mentakyif. Adapun ahlu takwil, orang yang suka melesetkan makna ayat ataupun hadis, ini menafsirkan dengan tafsiran yang salah, yaitu apa? Pahala. Jelas tafsiran ini salah, tidak sesuai dengan zahir lafaz hadis dan menyelisih ijma' salaf, serta tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa ini tafsirnya adalah pahala. Kemudian yang perlu diperhatikan, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, bahwa kagum ataupun heran
itu ada dua macam. Termasuk tertawa, termasuk gembira. Itu hakikatnya ada dua macam. Bisa dilihat di share screen ini. Kagum, heran, tertawa, dan apa? Gembira. Itu ada dua macam. Macam yang pertama, kagum atau heran atau tertawa dan gembira yang sebelumnya tidak mengetahui sebab. Sebab dari sesuatu yang mengherankan, yang menyebabkan gembira, tertawa. Yang menyebabkan kagum atau heran, itu nggak tahu sebabnya. Itu model pertama. Kagum, heran, tertawa, gembira, model pertama. Model yang kedua, model pertama saya tambahkan, dan tidak mengetahui sebelum terjadinya. Sedangkan yang kedua kebalikannya. Kagum, heran, tertawa, gembira, tapi mengetahui sebabnya dan mengetahui sebelum terjadinya. Yang kagum itu, yang heran, yang tertawa, yang gembira adalah mengetahui sebabnya dan sebelum terjadinya. Maka kagum atau heran, tertawa, dan gembira yang ditetapkan bagi Allah adalah yang Allah mengetahui sebabnya dan mengetahui hal itu sebelum terjadinya. Mengetahui kejadian sesuatu yang menyebabkan kagum, tertawa, gembira tersebut sebelum terjadinya. Jadi jenis yang kedua inilah yang ditetapkan bagi Allah. Mengapa? Karena ilmu Allah azali dan abadi, yaitu tidak bermula. Allah mengetahui sebelum terjadinya segala sesuatu. Lalu apa yang menyebabkan Allah kagum, heran, tertawa, dan gembira terhadap sesuatu? Jawabannya adalah
sesuatu yang dikagumi oleh Allah atau yang menyebabkan Allah heran, itu sesuatu yang jenis sesuatu yang terjadi tidak sebagaimana yang selayaknya atau tidak seperti keumuman yang lainnya. Maka inilah yang menyebabkan Allah kagum ataupun heran, karena nggak umum. Bukan karena nggak tahu sebelum terjadinya, bukan nggak tahu sebabnya apa, tetapi karena sesuatu yang dikagumi tersebut tidak sebagaimana selayaknya, nggak umum, di luar keumuman. Ketika Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh yang lainnya, tapi dua-duanya masuk ke dalam surga, maka bukan berarti Allah tidak tahu kejadian itu sebelum terjadinya. Allah mengetahui, sebab Allah gembira. Saya ulangi, sebab Allah tertawa terhadap dua orang itu. Tetapi mengapa Allah tertawa? Karena di luar keumuman, pada umumnya orang yang membunuh itu tidak sebagaimana kejadian yang ada pada dalam hadis ini. Namun dalam hadis ini baik yang membunuh maupun dibunuh masuk ke dalam surga. Mengapa demikian? Dijelaskan dalam syarah. Yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam akhir hadis ini, sebab dua orang itu masuk surga semuanya, bahwa yang satu dibunuh, dia karena berperang di jalan Allah dan dia mati syahid, sehingga masuk surga, sedangkan pembunuhnya bertaubat kepada Allah. Dan Allah menerima taubat pembunuh tersebut, sehingga pembunuh itu pada akhirnya berperang juga fi sabilillah, berjihad fi sabilillah, kemudian mati syahid juga. Ini termasuk min kamali ihsanillahi subhanahu wasi'ati rahmatihi, termasuk kesempurnaan ihsan Allah subhanahu dan keluasan rahmat Allah. Karena Allah merahmati dan berbuat baik kepada seorang muslim yang dibunuh oleh orang kafir, sehingga meninggal syahid, masuk ke dalam surga, lalu Allah menganugerahkan kepada si kafir yang membunuh tadi hidayah Islam, sehingga dia masuk ke dalam agama Islam, kemudian berperang di jalan Allah dan meninggal mati syahid juga, dan dua-duanya pada akhirnya masuk ke dalam surga. Dan saya mengatakan di sini, Syekh Shalih Al-Fauzan Asy-Syarih, pensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, wadhahiku yakunu minal umuril mu'jabah allati takhruju an-nadha'iriha. Dan tertawanya Allah Ta'ala di sini adalah terkait dengan perkara-perkara yang mengagumkan, yang keluar dari keumuman. Juga demikian dalam hadis yang sebelumnya, lallahu asyaddu faraha bi taubati abdihi min ahadikum bi rahilatihi.
Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya daripada gembiraan salah seorang di antara kalian ketika mendapatkan kendaraannya yang hilang. Bukan berarti Allah tidak tahu kejadian nantinya akan ditemukan kendaraan yang hilang. Jika hal itu hal-hal yang menyebabkan Allah gembira itu terjadi dalam kenyataan, maka sebelum terjadinya Allah Maha tahu. Lalu apakah Allah membutuhkan taubat seorang hamba sehingga Allah gembira karena sebab membutuhkan taubatnya seorang hamba? Jawabannya tidak, karena kegembiraan di sini adalah kegembiraan ihsan, wabir, walutf. Bukan kegembiraan karena membutuhkan. Sebagaimana disebutkan oleh pensyarah di sini, bahwa kegembiraan di sini farhu ihsanin wa birrin wa lutfin. Kegembiraan ihsan Allah terhadap hambanya, perbuatan baik Allah terhadap hambanya, dan kelembutan Allah terhadap hambanya. Ketika seorang hamba mendapatkan pekabaran seperti ini bahwa Allah lebih gembira, maka seseorang berbondong-bondong, diharapkan berbondong-bondong untuk bertaubat kepada Allah, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Adapun sifat heran atau kagum, yaitu al-ajabu, maka hadisnya di sini oleh penulis disebutkan sebagai hadis yang hasan, namun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Namun bukan berarti tidak ditetapkan sifat al-ajab bagi Allah Ta'ala, karena ada dalil lain, yaitu surat As-Saffat ayat 12. Surat As-Saffat ayat 12. Tentang penetapan sifat al-ajab ini, kagum ataupun heran ini. As-Saffat ayat 12. Tapi dengan qiraah yang lain, yaitu qiraah Hamzah. Ketika mendomahkan tak pada ajibta, didomahkan menjadi ajibtu. Aku heran. Saya ulangi, dalam As-Saffat ayat 12,
merupakan terdapat dalil penetapan sifat al-ajab ini, namun cara mengambil alasan pendalilannya adalah bal ajibta wa yaskharun, dibaca bal ajibtu wa yaskharun. Berdasarkan qiraah Hamzah al-Kisai. Berdasarkan qiraah Hamzah al-Kisai. Lalu kapan al-ajab diartikan kagum dan kapan al-ajab diartikan heran? Jawabannya adalah al-ajab diterjemahkan dengan kagum cara menerjemahkan al-ajab. Yang pertama, kagum. Kapan diterjemahkan kagum? Ketika konteks dalilnya tentang pujian Allah terhadap pelaku. Terhadap pelaku sebuah amal atau pemilik sifat yang baik. Dan mengandung pengkabaran tentang ridhonya. Jadi kagum konteksnya positif. Dan ini sesuai dengan kalau Anda lihat kata kagum dan heran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini sesuai cara penerjemahan seperti ini. Bahwa al-ajab kalau diterjemahkan kagum itu kapan konteksnya? Ketika dalilnya tentang pujian Allah terhadap pelaku sebuah amal saleh atau pemilik sifat yang baik. Pujian Allah terhadap pemilik terhadap seorang hamba yang memiliki sifat yang baik dan mengandung pengkabaran tentang ridho Allah. Karena kata kagum dalam bahasa Indonesia itu untuk perkara-perkara yang positif. Adapun diterjemahkan heran kapan? Ketika konteks dalilnya tentang bencinya Allah kepada pelaku sebuah amal atau pemilik sifat yang buruk. Kebalikannya ya, dan mengandung makna pengingkaran atau celaan. Pengingkaran serta celaan Allah kepadanya. Jadi yang kedua diartikan dengan heran. Ini kapan? Ketika konteksnya pujian. Yang menunjukkan ridho. Ini kapan? Itu konteksnya adalah benci. Allah benci terhadap pelaku sebuah amal atau pemilik sifat buruk. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan pengingkaran ataupun celaan. Karena memang kata heran dalam bahasa Indonesia di antara maknanya adalah untuk perkara yang negatif.
Namun sekali lagi di sini sesuatu yang mengagumkan ataupun mengherankan Allah bukan berarti Allah tidak mengetahui sebelum terjadinya. Pasti Allah mengetahui sebelum terjadinya. Dan ilmu Allah tidak bermula dan selamanya. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Lalu mengapa Allah kagum ataupun heran? Karena sesuatu yang dikagumi atau diherani itu keluar dari keumuman. Tidak sebagaimana selayaknya. Dengan demikian Allah disucikan dari kekaguman, keheranan, tertawa, dan kegembiraan makhluk. Karena memang dalilnya laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Kita beralih pada bab yang keempat, itsbatur rijli wal qadami lillahi subhanahu. Penetapan sifat ar-rijlu kaki dan al-qadamu kaki juga lillahi subhanahu bagi Allah subhanahu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid. Penghuni neraka terus dilemparkan ke dalam neraka jahanam sedangkan neraka jahanam mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahannya? Hatta yadha'a Rabbul Izzati fiha rijlah, sampai Tuhan yang Maha Perkasa meletakkan kakinya padanya, pada neraka jahanam. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, alaiha qadamahu, meletakkan di atas neraka jahanam kakinya. Fayanzawiya ba'duha ila ba'din, ulangi, fayanzawi ba'duha ila ba'din fataqul qad, sehingga bertemu lah sebagian sisi jahanam, saya ulangi, sebagian sisi jahanam dengan sebagian lainnya. Lalu neraka jahanam berkata, cukup. Hadis ini muttafaqun alaih. Mari kita pelajari penjelasannya oleh Syekh di sini. Qaluhu la tazalu jahannam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannam. Jahannam adalah ismun min asma'in nar, salah satu dari nama neraka. Karena itu dalam terjemahan neraka jahanam.
Karena salah satu nama neraka itu Jahannam. Lalu ada yang menjelaskan mengapa dikatakan atau disebut dengan nama Jahannam, libu'di qa'riha, karena begitu sangat dalam dasarnya, begitu dalam. Wakilali, dan ada yang menyatakan bu juga sebabnya karena kegelapan. Kemudian maksud yulqa fiha, dilemparkan ke dalamnya, yaitu maksudnya penduduk neraka, dilemparkan ke dalam neraka sampai neraka mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahannya? Maksudnya neraka tatlubu ziyadah, meminta tambahan penduduk neraka ya, untuk dilemparkan ke dalamnya. Mengapa? Lisi'atiha, karena demikian luasnya neraka. Namun Allah menjanjikan akan memenuhi neraka. Caranya bagaimana? Allah meletakkan kakinya di atas neraka tersebut sehingga sisi sebagian dari neraka bertemu dengan sisi yang lainnya. Kemudian apa? Kemudian neraka mengatakan cukup. Padahal demikian luasnya neraka tersebut. Namun karena Allah berjanji akan memenuhinya dan Allah Maha Kasih Sayang, maka tuntutan kasih sayang Allah adalah dengan cara seperti itu. Allah tidak mengadab seorang pun tanpa sebab kejahatan atau dosa. Sehingga ketika sudah semua penduduk neraka dilemparkan dan tidak ada satupun yang memiliki sebab untuk dilemparkan ke neraka, maka Allah karena sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya, maka Allah penuhi janjinya dengan cara seperti itu. Maka di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat kaki rijl dan al-qadam, sama terjemahnya kaki berdasarkan syarah ulama, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang menerjemahkan qadam dengan tumit, wallahu ta'ala alam shawab, saya tidak mengetahui dasarnya. Sebatas yang saya ketahui dari penjelasan ulama, maka ar-rijl dan al-qadam terjemahannya sama. Kaki. Kita tetapkan berdasarkan hadis ini Allah memiliki kaki. Dan tentunya sesuai dengan keagungan Allah, sebagaimana Allah memiliki wajah, memiliki tangan. Dan ini termasuk sifat-sifat dzatiyah, tidak terkait dengan kehendak Allah. Sifat-sifat dzatiyah senantiasa Allah disifati dengannya. Tidak pernah saat pun kemudian dikatakan Allah tidak memiliki kaki, tidak memiliki wajah, dan seterusnya. Senantiasa Allah bersifat dengan sifat itu. Adapun sebagian Mu'attilah, adapun sebagian orang yaitu Mu'attilah menafsirkan dengan tafsiran yang salah. Ar-rijl di sini kaki, maksudnya di sini dalam hadis ini ditafsirkan jama'atun minan nas, sekelompok orang.
kalau sekelompok orang nggak cocok dalam hadis ini. Kenapa? Karena dalam hadis ini dikabarkan Allah meletakkan kakinya. Adapun untuk orang yulqa fiha, dilemparkan di dalamnya. Dan juga demikian secara hakikah dan majaz pun nggak cocok, nggak ada dasar ilmiah. Al-qadam kemudian diartikan al-qaum atau sekelompok manusia. Dan jelas ini menyelisih ijma' as-salaf, dan juga demikian tidak ada dalil yang mendasarinya dan keluar dari zahir nas. Maka tertolak tafsiran yang seperti ini. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa ar-rijlu dan al-qadamu adalah di antara sifat-sifat dzatiyah bagi Allah Ta'ala, dan ini kaki yang sebenarnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan kaki makhluk. Antar makhluk saja sama-sama dikatakan kaki berbeda-beda zatnya. Ada kaki kera beda dengan kaki gajah, apalagi dengan kaki meja, lebih beda lagi. Oleh karena itu, kalau di antara makhluk saja sama-sama disebut kaki berbeda, bagaimana lagi antara kaki Allah dengan kaki makhluk? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Faedah keimanan dari belajar hadis ini, dikarenakan rahmat Allah yang maha luas, Allah tidak mengadab seorang pun tanpa dosa. Padahal neraka itu sangat besar dan luas. Maka Allah memenuhi janjinya dengan meletakkan kakinya sehingga kedua ujungnya pun, kedua sisinya pun bertemu. Maka tidak ada lagi yang dimasukkan ke dalam neraka tanpa sebab dosa. Menunjukkan kemahaluasan rahmat Allah Subhanahu, menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk pertemuan kali ini mohon maaf ada keperluan sehingga saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.